Halo teman-teman, selamat datang di channel aku, Ranja Sarisan. Di channel ini kita bakalan ngebahas banyak mengenai motivasi diri. Aku bukanlah seorang yang profesional, aku juga bukan seorang yang banyak berpengalaman, tapi aku mungkin lebih nge-sharing apa yang pernah aku alamin atau apa yang pernah aku dapetin dari pengalaman teman-teman aku dan orang terdekat aku. Jadi aku mau bikin channel Ranja Sarisan ini bisa berguna banget buat teman-teman dan ngebantu untuk bisa percaya diri dan ngerubah insecure-nya ke arah yang lebih baik. Oke, untuk video pertama ini aku mau ngebahas soal gimana sih cara merubah kelemahan kita atau insecure kita menjadi suatu kelebihan. Yang mungkin sebelumnya kita insecure ngeliat orang lain, tapi kita bisa ngebuat justru orang lain yang insecure ngeliat kita. Nah, teman-teman pasti pernah ngerasain yang namanya insecure atau nggak percaya diri ngeliat orang, dia kok bisa kayak gitu ya, aku kok nggak bisa kayak dia ya, aku pengen deh kayak dia, cuman nggak tahu gimana caranya. Jadi aku mau sharing pengalaman. Aku juga bukan orang yang sempurna. Aku suka insecure bahkan dari SD itu aku udah sering dibully sama teman-teman aku. Jadi aku suka ngejauh sama pertemanan gitu. Karena ya ngerasa nggak pede aja, kayaknya mereka nggak suka deh berteman sama aku gitu. Mereka juga cantik-cantik, mereka ada bertalenta gitu. Sedangkan aku, I have nothing gitu. Jadi aku dari dulu sebenarnya udah insecure, banyak insecure-nya. Cuman semenjak SMA aku nggak tahu kenapa aku pengen aja deh kayak orang-orang gitu. Masa nggak ada sih di diri aku yang bisa aku up gitu kan. Iya, aku juga bingung mau wadahnya di mana, aku nggak punya. Aku mulainya dari mana juga aku nggak tahu gitu. Cuman yang paling pertama aku udah punya model, aku berniat banget, aku pengen kayak mereka. Aku pengen, Ranja yang mana? Oh, Ranja yang itu, Ranja yang kayak gini, oh Ranja yang di sana. Mereka tahu sama aku dan mereka kenal aku itu sebagai seorang yang punya pribadi yang seperti apa. Aku pengen kayak gitu. Ya, bagaimanapun caranya aku pengen, pokoknya aku yakin banget pasti ada sesuatu kelebihan yang aku punya yang bisa aku update atau aku upgrade dan bisa bikin justru orang lain insecure ngeliat aku gitu. Tapi ini bukan menyombongkan diri ya guys, ini cuma kata-kata untuk bisa menyemangati diri sendiri. So, selama SMA aku juga nggak terlalu aktif untuk organisasi, akademis juga nggak terlalu bagus. Tapi waktu kuliah, dengan niat dan tekad aku itu, aku mulai dari semua hal-hal kecil. Example, hal yang paling pertama aku coba waktu itu, yaitu percaya diri presentasi di depan kelas. Jadi suatu kelemahan aku banget sih sebenarnya untuk bisa pede ngomong di depan umum. Tapi nggak tahu kenapa aku pengen deh, kok dia bisa pede sih? Kan kita seumuran gitu. Kita juga sejurusan, kita juga punya topik yang sama. Tapi kenapa aku nggak pede gitu kan? Kita juga berada di circle-an teman-teman yang sama dan kita juga kenal sama teman-teman kelas kita, sama dosen kita. Tapi kenapa aku malu gitu? So aku pengen ngerubah itu. Jadi pada suatu kesempatan, kalau aku dapat giliran untuk mempresentasikan hasil kerja aku gitu kan, aku coba, aku belajar ya, terkadang aku juga ngeliat di YouTube gitu kan gimana sih cara percaya diri ya. Kalau menghilangkan gugup tuh usap tangan biar hangat gitu kan, atau biar nggak gugup juga sedikit tegapkan badan dan ngeliat semua audiens, oh ini teman aku. Ada sih beberapa tips sebenarnya, nanti kita bakal bahas di satu video ya lebih detail. Pokoknya intinya gitu. Akhirnya ya aku coba, aku jadinya bisa pede gitu loh bicara di depan umum. Terus setelah aku berhasil, aku setiap presentasi justru teman-teman aku nyuruh, kamu aja deh Ranja, kamu tuh bagus presentasinya, kata gitu. Padahal aku tuh nggak bagus-bagus banget, cuman karena aku pede aja, jadi teman aku tuh ngerasa, kamu aja deh, kamu bisa gitu. Nah, aku justru bangga gitu loh. Ini adalah modal kecil banget, modal awal yang bisa ngebawa aku nantinya untuk menuju tujuan di masa depan aku. Aku yakin banget kayak gitu. So, aku juga ngelihat kan teman-teman aku, dia bisa aktif organisasi, dia juga bisa ada yang jadi model, ada yang jadi
penyanyi, ada yang jadi yang aktif di bidang lain-lainnya lah gitu. Jadi aku bingung kan, aku tuh pengennya apa sih? Aku bingung gitu. Ya aku memang hobi nyanyi, cuman sama sekali nggak pernah berani untuk bisa nyanyi di depan umum gitu. Jadi waktu itu sih ada event inaugurasi gitu dan ada audisi nyanyinya. Untuk ikut itu aja tuh aku insecure banget karena aku ngerasa wah yang daftar 10-15 orang. Itu aja cuma 10-15 orang gitu kan. Tapi yang keterima ya paling 3-4 orang gitu. Untuk itu aja aku udah insecure banget. Aku kan suaranya nggak bagus, aku juga nggak pede, aku juga nggak cantik. Karena untuk penampilan itu kan juga butuh sesuatu yang profesional dan perfect gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah, aku coba aja dulu gitu, pengen aja gitu menilai diri sendiri. Aku lulus nggak ya untuk audisi nyanyi ini gitu. Ya udah aku ikutin. Ternyata setelah aku coba, jurinya tuh langsung suka dan dia langsung bilang ini wajib masuk. Pokoknya ini wajib masuk. Gak ada kecuali lagi yang satu ini katanya gitu. Hah? Aku jadi kayak suka sih. Ini serius? Ya ampun, aku bersyukur banget dan aku bangga sama diri aku sendiri dengan modal PD. Ternyata insecure yang selama ini aku pikirkan, yang aku rasa itu nggak seperti apa kenyataannya gitu loh. Justru orang lain suka dengan apa yang aku lakuin. Ya udah, akhirnya aku coba dan ya event itu selesai. Dan besoknya lagi, akhirnya dari situ tuh kayak merambah gitu loh. Karena aku dinilai sama teman aku pede, kamu pede ya nyanyi depan umum gitu kan. Padahal enggak, padahal aku tuh insecure juga. So ada di tahun depannya aku diajak MC sama senior aku. Kamu kayaknya bisa deh MC. Ya palingan nanti bisa dilatih lah soal kata-katanya, soal mimik wajahnya, soal segala macamnya mengenai Master of Ceremony gitu. Oh ya udah deh bang, karena senior aku percaya sama aku gitu kan. Yang penting kamu mau aja dulu, mau dan siap untuk latihan. Itu udah modal banget buat kamu katanya gitu. Oh ya udah, oke. Ya udah aku datang latihan aja. Ada teman-teman aku di samping kiri kanan itu aku ngerasa insecure. Wah temen aku nih keren banget nih mesinnya. Aku nggak kayak dia gitu kan. Tapi orang lain justru ngeliat kamu tuh suaranya ini kalau nyanyi enak katanya gitu. Oh iya. Tapi ya memang sih kamu butuh latihan lagi soal mungkin kata-katanya atau soal guyonannya lebih lucu lagi atau lebih ya gitulah pokoknya. Dan akhirnya ngerambah ke ya aku alhamdulillah sering diajak buat MC wisuda, terus MC seminar, MC beberapa event lah di kampus gitu. Dan satu lagi aku tuh diajarin untuk ngelakuin hobi tapi jangan pernah mengharapkan jangan pernah mengharapkan feedback ke kita. Yang penting kita kasih ke orang dulu. Kalau orang itu senang dan puas sama hasil kerja kita, mereka pasti mereka pasti bakalan kasih feedback ke kita tanpa kita minta gitu. Atau seiring berjalannya waktu, kamu bisa menaikkan rating nilai diri kita sendiri gitu kan. Dan secara nggak langsung, ya kayak yang sekarang ini, alhamdulillah sedikit banyaknya sih aku juga freelancer sebagai seorang MC. Nah itu salah satu contohnya guys. Jadi hal yang paling pertama yang kita perluin untuk bisa merubah insecure kita menjadi suatu kelebihan di diri kita, yaitu niat dan tekad. Aku yakin banget, misalnya nih kita udah ada wadah nih, udah ada juga orang yang ngajak gitu kan. Tapi ngelihat teman-teman atau saingan kita sendiri aja kita udah insecure gitu kan. Yang penting coba aja dulu, kalah nggak kalah, aku cuma mau lihat aku bisa nggak sih, gitu doang. Coba aja dulu, iseng gitu. Nah itu modal pertama yang aku punya. Ya alhamdulillah juga sekarang aku juga ini ngembangin hobi ke makeup, terus ngembangin hobi ke bisnis makanan, karena aku emang hobi masak juga. Dan itu kalau boleh cerita detail nantinya, banyak banget dilemanya, banyak banget perjuangannya. Kalau teman-teman pengen tahu cerita lebih lanjut atau lebih detail mengenai
ya untuk memotivasi diri sendiri. Nanti kita bakalan bahas di masing-masing video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe, like, and comment ya guys. Bantu aku komen hal apa sih yang kalian pengen tahu dan apa yang pengen kita sharing. Insya Allah nanti kalau aku bisa dan aku pernah mencoba, aku bakalan sharing. Atau kalaupun aku belum bisa, aku bakalan cari pengalaman-pengalaman dari teman-teman aku. Atau buat teman-teman sendiri yang mungkin punya pengalaman, boleh sharing di aku di kolom komentar. Nanti kita bakalan bahas gimana. Oke? Bye-bye, see you next time. Dan jangan lupa tunggu video aku selanjutnya. Bye.